Dan alhamdulillah Dewan Pers hari ini baru kami terima siapa namamu? Finri, Bapak baru terima tadi, Dek. Saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasinya Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional serta melanggar pasal 1 kode etik. Itu rekomendasi dari Dewan Pers. Perlu gue jelasin ya, pertama Dewan Pers itu tidak menyatakan bocor halus politik itu melanggar kode etik jurnalistik. Ya, itu clear dalam putusannya. Dewan Pers itu menyatakan seperti itu. Yang kedua, Dewan Pers itu juga memutuskan bahwa liputan dan tulisan majalah Tempo secara prosedural tidak melanggar kode etik jurnalistik. Dan Dewan Pers, ini juga penting, Dewan Pers tidak mencabut atau menyebutkan bahwa fakta-fakta yang disebutkan dalam majalah Tempo itu salah. Gitu. Artinya memang sudah sesuai dengan fakta. Nah, hanya saja memang Tempo ada melakukan kesalahan, yaitu pertama menyebutkan ribuan izin tambang nikel. Padahal jumlah izin tambang nikel yang dicabut ratusan ya, dan kalau ribuan jelas, tapi itu secara umum. Yang kedua adalah terkesan seolah-olah sudah ada lelang, padahal itu belum terjadi. Nah, di Perpres 70 itu ya. Di Perpres 70 itu. Nah, itulah kesalahan Tempo di situ. Tapi kalau secara substansi tidak ada pernyataan Dewan Pers yang menyatakan bahwa itu salah. Dan itu typonya itu di cover ya, bukan di dalam bukan ya. Di isi, tidak bukan di typing, di judul kan? Bukan sama sekali. Itu hanya di mana namanya? Di dalam cover, dan sementara kalau di dalam tulisannya sudah clear semuanya. Waktu itu kan juga Menteri Bahlil melapor ke Bareskrim ya, ke Mabes Polri. Mencari siapa narasumber itu. Cari siapa narasumber. Tapi kayaknya dalam apa artinya tuh, Pam? Iya. Ya, yang pasti LBH Pers sendiri sudah menyatakan bahwa tindakan semacam ini membahayakan demokrasi, membuat orang tidak mau lagi bercerita gitu ya, bersaksi gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya, Mahkamah Agung itu sudah memutuskan loh bahwa narasumber itu tidak bisa dipidana, termasuk untuk ketika mereka membeberkan kasus korupsi. Nah, ini mereka tidak bisa dipidana gitu loh. Dan ini ada jurisprudensinya. Yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat ya, polisi kan juga sudah bisa melihat ya dari hasil putusan Dewan Pers ya, dan di situ kelihatan kalau gue jadi polisi nih, gue mah akan lebih melihat laporan Tempo itu seperti apa, dan kalau ada pelanggaran hukum di situ, gua akan masuk di situ gitu loh. Kalau ada dugaan korupsi di situ, ya polisi harusnya menyelidiki, bukan kemudian mencari tahu siapa narasumbernya. Itu kurang kerjaan kalau begitu. Mungkin Menteri Bahlil kepo, siapa ini yang membocorkan? Upaya-upaya Kanda. Iya. Tapi Menteri Bahlil kan bilang, Pram, di satu acara ya, bahwa konfirmasi kita ini mendadak dan mepet dengan waktu terbit gitu. Nah, sebetulnya kan nggak seperti itu kan, Pram kan? Enggak. Itu. Ya lain kali kalau minta waktu ke kita, jangan di orang banyak-banyak. Kalian Pak minta waktu Pak. Ini antara minta waktu dan hanya untuk sebagai memenuhi syariat saja, ini kadang-kadang beda-beda tipis. Enggak. Kita sudah meminta konfirmasi ini sebenarnya dari 15 Januari ya. Udah kita lama kirim ya? lama, hampir berapa bulan? Hampir 2 bulan berarti kan. Meminta WhatsApp langsung gitu ya. Terus telepon, terus juga WhatsApp ke Tina Talisa, staf khusus Menteri Bahlil. Terus Humasnya juga, Humasnya mengajukan juga. surat. Dan Humasnya juga membalaskan bahwa akan menjawab dengan keterangan tertulis. Tapi sampai pada kita sebelum terbit tidak pernah ada jawaban tertulis itu kan? Ya, jadi kalau menurut gue sih tanggapan pernyataan Bahlil bahwa kita memintanya mendadak itu ngadi-ngadi lah itulah. Ya, sebenarnya kita menyayangkan ya langkah Bahlil bahwa dia berhak untuk mengadu ke polisi tapi kita menyayangkan lah karena itu tadi ini soal perlindungan terhadap narasumber, terus juga terhadap demokrasi, dan upaya-upaya semacam ini kan kalau kita lihat marak di negara-negara yang otoriter ya gitu loh, dan ada upaya-upaya untuk mencegah orang berbicara dan juga kemudian membuat mematikan orang atau kill the messenger gitu ya. Baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit kritik yang sangat pedas dari saudara kita majalah Tempo atau yang disebut bocor halus.
Nah, tentu ini sangat menarik bagi kita karena kita mengetahui dalam situasi politik saat ini, dalam situasi negara kita ini, tentu banyaknya perbedaan-perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Bahli adalah jajaran merah putih yang dipercayai oleh Pak Presiden Pak Prabowo Subianto sebagai menteri. Tentu banyak pro dan kontra terhadap status Bahli ini. Apakah Bahli ini pantas? Ya tentu teman-teman juga sudah tahulah bagaimana kualitas seorang Bahli. Nah, bocor halus memberikan informasi-informasi yang sangat valid dari zaman Pak Harto. Dan bocor halus ini tentu sangat kritis ya teman-teman, sangat berani, dan tentu walaupun banyak gertakan-gertakan ataupun banyak teror-teror yang apalagi kita lihat dari belakang bahwasanya pada 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu bahwasanya Tempo mendapatkan kiriman kepala babi dan mereka kena teror. Tetapi ketika mereka dapat teror, mereka tidak akan goyang, malah akan brutal-brutal, akan mengkritik dalam situasi saat ini. Belum lamanya Pak Presiden Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh masyarakat. Tentu dalam situasi saat ini berbagai macam kasus-kasus intervensi dan banyak kasus korupsi dan banyak sekali hal-hal yang terjadi dengan perubahan-perubahan undang-undang pada saat ini. Tentu banyak hal-hal yang membuat kita heran, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara kita sebagaimana ulasan kita pada pagi hari ini untuk membahas tentang komentar dari saudara kita menanggapi video dari bocor halus tersebut. Dari saudara Sian Dem, Tempo dari zaman Pak Harto adalah majalah yang berani, keren, maju terus untuk selalu membangun kecerdasan bangsa. Selain mencerdaskan bangsa, tetapi mereka memberikan informasi yang sangat valid menurut saya karena mereka sangat berani dan sangat kritis. Karena jarang-jarang media-media memberikan informasi yang sangat valid, tetapi saya yakin bahwasanya Tempo ini sangat berani dan sangat kritis dan maju terus, dan semoga Tempo diberikan kesehatan, para jurnalis dan para pemberita tentu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dari saudara kita Yuris Hikman, Tempo hajar terus kalau memang sesuai fakta, gak usah takut, media salah satu pilar demokrasi. Tentu Tempo adalah salah satu pilar atau radiator yang sangat kuat memberitakan fakta-fakta dalam situasi saat ini. Saya yakin teman-teman juga tahulah apa yang diinformasikan oleh Tempo. Bahli makin arogan, rusak negara kalau para pemimpin sifatnya seperti Bahli. Nah, ini dari saudara kita Tingyono 22 Agustus 99. Bahli makin arogan. Arogan dalam arti adalah orang yang sombong, orang yang sok pintar, orang yang paling seperti orang jago. Tentu ketika dijadikan pemimpin, orang yang arogan, orang yang sombong, tentu bagaimanapun porosnya tidak akan bergerak. Namanya juga arogan. Siapapun bawa-bawaannya ketika mendengarkan pemimpinnya arogan, maka rusaklah negara ini ketika dipimpin oleh orang yang arogan. Sama halnya dengan congkang. Orang yang congkang yaitu orang yang sombong. Jadi ya perlu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bahli dalam sifat. Jangan ada pemimpin seperti Bahli. Ketika banyak orang arogan di negara kita ini, tentu dalam kepemimpinannya kita tahu bahwa kualitas seseorang ketika orang tersebut sangat congkang, orang yang sangat arogan, maka tidak jauh halnya seperti orang yang tidak memiliki karakter yang baik. Bahli di bulan yang penuh berkah sebaiknya untuk bertobat dunia. Tidak ada abdi, ingat semua hidup pasti mati. Tentu tidak ada yang kaya di dunia ini, teman. Tentu ya kaya di dunia, tapi di akhirat
kalau tidak kaya percuma Anda mengumpulkan harta ketika Anda di masa hidup hanya melakukan dosa. Tetapi ketika Anda di masa hidup Anda memberikan yang terbaik atau berbuat baik kepada masyarakat, maka di akhirat Anda akan kaya. Jadi percuma teman-teman, karena ujung-ujungnya kita akan mengalami kematian. Jadi tidak ada yang disombongkan. Ketika Anda juga memiliki jabatan, ya Anda lah itu. Salut sama pendiri Tempo, Bapak Gunawan Muhammad, yang tidak ingin anak cucunya dibodohi oleh rejim Jokowi dan penerusnya. Bahli berbohong terkait dengan keputusan Dewa Pres. Tentu ini komentar dari saudara kita. Tentu teman-teman juga sudah mengetahui lah kualitas Bahli dalam menarik perhatian masyarakat atau pencitraan-pencitraan. Kita tahu Bahli ini, apalagi pada saat ini Bahli banyak dapat kritikan tentang kelangkaan LPG dan banyak hal-hal. Dan tentu teman-teman juga tahulah, mantap Tempo, rakyat mendukungmu, libas terus si Bahlu. Halo KPK, mana tajimu? Periksa kasus nikel ilegal yang melibatkan Bahli. Tentu teman-teman, KPK juga harus lebih ketat. Jangan sampai hukum kita seperti tajam ke atas, maksudnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan seperti itu, teman. Tentu masyarakat harus mendapatkan keadilan. KPK juga harus segera memeriksa adanya permainan-permainan di berbagai provinsi, berbagai daerah. Tentu KPK harus lebih agresif untuk memberantas para koruptor, apalagi tentang PT Pertamina dan banyak sekali teman-teman. Wartawan itu ada hak tolak, artinya jika hakim pun minta sumber berita yang didapatkan, wartawan tak bisa tidak menjawab pertanyaan hakim, dan itulah yang dimaksudkan hak tolak. Jadi wartawan yang mendapatkan sumber berita boleh merahasiakan pemberian sumber berita. Bali lagi habis enggak Westo Mbak Cica. Memang Bahli terlibat langsung pada aksi 98 dan mempunyai peran yang sangat penting. Baru terdengar sekarang dia yang ngomong. Nah, artinya ketika sudah mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Bahli, bahwa dia sudah terlibat langsung dalam aksi 98. Jadi tentu dalam informasi ini kita bisa tahu apakah Bahli ikut dalam tahun 1998. Tempo dan Bocor Halus mewakili seluruh pres yang selalu ditekan rejim. Bongkar terus bohongnya Bahli. Rakyat sipil bersama Tempo, kaum waras mundur Bahli, buat susah Pak Prabowo Subianto. Semangat Tempo serukan kebenaran, jangan terpengaruh akal-akal pejabat yang anti kritik agar tidak semakin arogan. Tentu semangat dan berikan yang terbaik karena masyarakat sangat membutuhkan informasi-informasi dari Tempo. Apapun yang diterbitkan, kalau mengandung kebenaran uni perbaikan negara ini, jangan takut dengan teror. Jadi kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh dalam situasi ini, dalam memperhatikan negara kita ini untuk melindungi NKRI dari pejabat-pejabat yang gila kekuasaan. Tentu habiskan, apalagi hal-hal ada pejabat yang terlibat korupsi, maka kita harap Pak Prabowo menuntaskan ini. Jangan biarkan mereka memimpin Indonesia ini ketika mereka melakukan korupsi. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.